Tuh, suara mesinnya masih bisa kita rasakan kan? Wuh. Sesuatu yang paling penting yang menjadi alasan orang untuk membeli Civic, apa itu? Ini kita bicara soal rasa. Asik. Nah, ini mode drive mode-nya bisa kita tahu di sini. Ada mode normal, sport, individual, dan juga icon. Icon itu artinya untuk yang mode eco ya. Nah, ini kita coba mode sport, kita bejek dikit tarik tenaganya seperti apa. Tuh, masih ada masih ada jedanya, tidak instan langsung seperti mobil listrik, tapi suara mesin dan juga sedikit jambakannya itu juga, awas burung, ada sedikit jambakannya itu juga membuat rasa fun to drive-nya itu tetap masih sangat kental dan terasa. Guys, ini sebenarnya tidak boleh diuji langsung, tapi kita pengen nyoba fitur keselamatannya. Di depan saya tuh ada adik ipar saya yang akan jadi tumbal untuk uji keamanan ini. Ini nggak digas ya. Lihat. Saya nggak gas, nggak rem. Jadi benar-benar fitur keamanannya ADAS-nya ini bekerja ya. Begitu ada orang di depan, dia langsung ngerem mendadak gitu. Keren. Otomatis kebuka. Nah, tapi ada yang unik. Di sini bagasinya luasnya itu sekitar 478 liter dan sudah ada ban serep, jadi jangan khawatir. Oke, lega untuk membawa banyak barang bawaan karena Honda sendiri memang sangat oke dalam mendesain kabin, sehingga walaupun kelihatannya dari luar itu kecil, tapi di dalam itu lega, baik dari sisi penumpang depan, penumpang belakang maupun di bagasi utamanya gitu. $699 juta. Dengan angka segitu, Anda sudah bisa dapat mobil listrik China dengan layar segede TV di ruang tamu. Terus ngapain Honda masih jualan Civic RS eHEV ini? Jawabannya simpel aja, karena kedewasaan berkendara
karena setir yang sangat presisi dan juga nama besar Civic. Nah, itu tidak bisa di-download lewat software update. Japanese hybrid are truly made differently. Boleh aja Anda nggak setuju, tapi saya Cak Dan hari ini kita akan bahas Honda Civic RS eHEV di Autotex Indonesia. Let's go. Oke, kita mulai dari desainnya dulu. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini beda banget dengan mobil listrik ataupun PHEV dari pabrikan Cina. Tidak ada unsur-unsur yang futuristis, tidak ada desain-desain yang terlalu spaceship atau pesawat luar angkasa. Ini simple garis desainnya Civic. Karena begitu kita lihat dari depan, dari bonetnya dan tampilan depannya, itu orang akan langsung tahu bahwa ini adalah sebuah Honda Civic karena masih ada garis atau ciri khas dibandingkan dengan model yang sebelumnya. Ini adalah Civic tipe FE. Nah, di sini ada grill honeycomb, logo Honda, warna chrome dan juga logo RS. Desainnya bisa kita lihat di sini lebar, rendah, sporty dan juga sangat elegan. Spionnya warna hitam, kemudian velgnya 19 inci 21555, warna full black. Karena apa? Untuk menekankan kesan sporty. Sementara handle pintunya ada warna chrome. Kita masuk ke bagian belakang. Ini lampunya cukup besar. Sebenarnya ini mungkin yang kurang modern ya kalau menurut saya. Jadi lampu belakangnya cukup gede banget dan warna putihnya dominan. Jadi mungkin untuk 2025-2026 masih kurang kekinian, walaupun sebenarnya ya tidak apa-apa juga. Ada logo RS lagi-lagi dan juga ini yang paling penting, eHEV. Ini adalah mesin hybridnya Honda, racikan hybrid yang jadi kebanggaan dari Honda. Plus di sini ada ductile tipis warna hitam yang lagi-lagi untuk menegaskan aura sportinya. Kemudian di bawah kita lihat hanya ada satu knalpot saja. Ini yang berbeda dengan model Civic Turbo yang biasanya ada dua knalpot di sisi kiri dan sisi kanan. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian belakang. Kita lihat bagasinya ya. Bagasinya ini sudah boom. Sebenarnya tidak otomatis juga, cuman begitu kita pencet tombolnya dia langsung akan terbuka otomatis. Dan untuk menutupnya ada tuas kecil di sini. Kita tarik aja, masih manual. Tutup lagi, buka lagi, pencet, otomatis kebuka. Nah, tapi ada yang unik. Di sini bagasinya luasnya itu sekitar 478 liter dan sudah ada ban serep, jadi jangan khawatir. Oke, lega untuk membawa banyak barang bawaan karena Honda sendiri memang sangat oke dalam mendesain kabin, sehingga walaupun kelihatannya dari luar itu kecil, tapi di dalam itu lega, baik dari sisi penumpang depan, penumpang belakang maupun di bagasi utamanya gitu. Nah, yang paling unik adalah ketika kita mau bawa banyak barang bawaan, kita bisa rebahkan jok baris keduanya. Caranya dengan menarik tuas di sini, satu, kemudian di sini juga ada tuas lagi, dua. Nah, setelah itu buka pintu baris kedua dan langsung di sini bisa kita turunin joknya. Boom. Nah, sekarang masuk ke sini, kita turunin juga.
boom. Jadi space-nya lebih lega untuk bawa barang bawaan. Misalnya kita mau ke depo bangunan ataupun mitra 10. Lumayan. Di sini di baris keduanya udah ada sandaran tangan dan juga cup holder. Duduk di bangku baris kedua sebagai penumpang terasa nyaman. Untuk headroomnya juga lega, legroomnya juga masih ya seperti Civic pada umumnya. Kalau dari sisi penumpang belakang kita bisa lihat banyak sekali garis-garis atau jahitan merah, bahwa merah adalah sporty, merah adalah racing, dan juga khasnya Honda. Di sini yang paling penting ya, walaupun ini sederhana aja tampilannya, tapi joknya juga ada nyaman banget. Yang paling penting adalah ada cup holder di sisi penumpang, supaya kalau misalnya kita beli minuman atau kopi bisa taruh di sini. So far so good, nggak ada masalah, mantap. Door trimnya sudah soft touch dan juga ada jahitan merah, ada aksen hitam. Door handle warna chrome dan juga sentuhan karbon plus aksen merah di sini. Nah, sekarang kita ngomongin sesuatu yang paling penting yang menjadi alasan orang untuk membeli Civic. Apa itu? Ini kita bicara soal rasa. Asik. Guys, ini sebenarnya tidak boleh diuji langsung, tapi kita pengen nyoba fitur keselamatannya. Di depan saya tuh ada adik ipar saya yang akan jadi tumbal untuk uji keamanan ini. Ini nggak digas ya. Lihat. Saya nggak gas, nggak rem. Jadi benar-benar fitur keamanannya ADAS-nya ini bekerja ya. Begitu ada orang di depan, dia langsung ngerem mendadak gitu. Keren. Nah, bagian yang saya suka dari Civic tentu saja desain barunya ini ya sangat indah ya, terutama model honeycomb seperti ini di sini, serta tuas AC-nya yang menonjol ini memberikan ciri khas yang sangat menarik, enak dipandang, kelihatan sangat sporty, terutama dengan garis merah seperti ini. Untuk layarnya sendiri ukurannya cuma 9 inci, tidak terlalu besar. Tapi menariknya adalah head unit ini sudah terintegrasi dengan Google. Jadi sudah ada koneksi internet. Kita tidak perlu lagi bergantung pada handphone. Bisa juga tetap dihubungkan dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto lewat handphone atau lewat kabel seperti ini. Tapi tanpa handphone pun kita masih bisa langsung terhubung ke Google karena sudah ada koneksi internet di dalam mobil ini. Jadi kita bisa langsung akses. Begitu masuk kita bisa langsung akses Google Maps dan juga Google Play Store ataupun mendengarkan lagu dan lainnya. Ini yang jadi salah satu fitur unggulnya. Tentu saja mobil ini juga terhubung dengan aplikasi Honda Connect yang bisa mengetahui data-data telematics yang ada di mobil ini lewat aplikasi smartphone. Jadi ya itu sebenarnya fitur yang sudah cukup umum ya yang ada di mobil saat ini. Dan jangan lupa bahwa mobil ini sudah dibekali dengan 12 speaker Bose yang memberikan kemewahan audio premium untuk mendengarkan lagu yang menghibur kita ketika kita dalam perjalanan. Itu sangat oke banget.
Nah sekarang kita ngomongin soal rasa yang jadi alasan utama kenapa orang beli Civic. Dia ini dibekali dengan mesin 2.0 atau 2000 cc Atkinson Cycle yang bisa memuntahkan tenaga sekitar 203 horsepower atau tenaga kuda dan juga torsi 315 Nm. Memang kalau dibandingkan sama mobil listrik itu nggak gede, tapi sebenarnya bukan di situ yang jadi kunci keunggulan dari Civic Hybrid ini. Nah ini mode drive mode-nya bisa kita tahu di sini. Ada mode normal, sport, individual, dan juga icon. Icon itu artinya untuk yang mode eco ya. Nah ini kita coba mode sport, kita bejek dikit tarik tenaganya seperti apa. Tuh masih ada jedanya, tidak instan langsung seperti mobil listrik, tapi suara mesin dan juga sedikit jambakannya itu juga, awas ada burung, ada sedikit jambakannya itu juga membuat rasa fun to drive-nya itu tetap masih sangat kental dan terasa. Oke, kita coba lagi tarikannya. Tuh, suara mesinnya masih bisa kita rasakan kan? Dan remnya pun juga sangat akurat sekali, ya kan? Mantap banget ini mobil. Ya sebenarnya kalau kita benar-benar suka dengan mobil, suka nyetir ya, yang jadi utama itu bukan di jalur lurus ya. Karena apa? Karena ada pepatah yang mengatakan trek lurus itu untuk mobil cepat, tapi tikungan itu untuk pengemudi yang cepat. Nah itu intinya. Jadi intinya adalah gimana mobil itu bisa sangat nyaman saat di tikungan. Seperti ini. Mantap kan? Oke, kita coba lagi tarikannya ya. Satu dari nol sekarang. Kita coba lagi tarikan. 1, 2, 3, langsung kita bejek gaspol. Tuh masih ada tarikan, jedanya itu masih ada. Tapi begitu dia udah dapat torsinya itu terasa nyaman banget. Ya, jadi sebenarnya ini yang jadi rahasia racikan Jepang ya. Kalau mobil Cina mungkin fokus kepada gimana rasanya bisa mendapatkan sensasi full EV, fokus pada EV yang bisa kenceng banget. Tapi Jepang fokus pada presisi, fokus pada fun to drive. Ketika pabrikan Cina bikin PHEV yang bikin baterai gede, bisa sampai 18 sampai 30 kWh yang ada di dalam bawah bodi mobil, sehingga jadi bikin mobilnya terasa obesitas. Nah si Honda bikin baterai sangat ringan sekali, baterai hybridnya cuman 36 kg aja, kayak bawa satu koper gede di bawahnya. Jadi tetap bisa meminimalisir body roll, tetap bisa mendapatkan sensasi mengemudi yang nyaman dan juga presisi yang khas. Rasanya kalau misalnya orang udah biasa pakai Civic itu akan mendapatkan sensasi yang sama, bahkan jauh lebih baik dari versi turbo untuk model yang hybrid ini. Oke, biasanya mobil yang asik itu temenan sama SPBU karena pasti boros. Tapi Civic RS EHEV justru musuhan karena mesin hybridnya itu dirancang untuk hemat energi walaupun sangat fun to drive. Otaknya bisa, dia ini self charging hybrid, jadi nggak perlu di charge. Jadi tidak perlu lagi mengubah gaya hidup kita, jadi kita hanya
melakukan aktivitas seperti biasa, nggak perlu mampir ke SPKLU dan lainnya. Otaknya udah pinter, jadi dia tahu kapan harus pakai EV atau baterai, atau kapan harus pakai bensin. Tidak perlu ada tombol yang dipencet-pencet untuk mengatur apakah mau pakai EV dulu atau mau pakai mesin dulu. Semuanya sudah berjalan secara otomatis. Ini jadi lebih praktis untuk harian. Untuk konsumsi BBM-nya kemarin rata-rata kita mendapatkan di 1:19 km per liter sampai 1:20 km per liter. Jadi buat sebagian orang yang baru switch dari ICE ke elektrifikasi, no charging anxiety itu sangat penting karena mereka tidak perlu lagi berhubungan dengan SPKLU. Jadi ya sudah, begitu kita pakai mobilnya tinggal diisi bensin aja seperti biasa. Mau road trip jarak jauh, santai aja, nggak usah pusing dengan colokan, nggak usah pusing dengan nyari SPKLU terdekat, atau ikutan antre charging dengan mobil listrik yang lainnya. Nah, fitur keselamatan Honda Sensing pun sudah top notch ya. Ini salah satu yang paling saya suka juga dari Civic EHEV dan juga Honda. Untuk ADAS-nya simple tapi sangat fungsional. Kalau mau pakai mode ADAS-nya, terutama fitur Adaptive Cruise Control, cukup tekan satu tombol aja, mobil udah langsung aktif dan langsung mengenali mobil di depannya. Jadi kita udah tinggal tidak perlu gas dan rem, mengikuti line keeping assist-nya dan mengemudi dengan nyaman, santai, rileks. Kemudian kita juga tes juga ketika di depan ada orang, ada langsung mendeteksi dan langsung dia berhenti atau mengerem mendadak supaya lebih aman. Oke, mari kita simpulkan dengan harga 699 juta. Memang di kondisi sekarang agak sulit dinalar ketika pabrikan China itu hadir dengan teknologi canggih, layar 15-18 inci, layar gede, fitur banyak, kemewahan dan lain-lain. Sementara kalau misalnya kita lihat kabinnya Civic EHEV ini ya mewah sih, cuman tidak sefuturistik yang ditawarkan oleh pabrikan Cina. Mobil ini pun juga tidak bebas ganjil genap. Tapi entah kenapa setiap saya menekan tombol start stop yang ada di mobilnya untuk menyalakan itu, tiba-tiba ada micro lonjakan dopamin yang bikin saya jadi merasa bahagia. Karena tahu begitu saya pegang setir itu saya akan menikmati rasa mengemudi, menikmati proses perjalanan dari tempat sekarang sampai nanti ke tujuan. Nah, itu adalah sensasi yang mungkin tidak dirasakan di model-model yang ditawarkan oleh pabrikan Cina gitu. Itu yang jadi keunggulan dari Honda Civic RS EHEV. Rasa fun to drive, rasa joy of driving, engineering yang dirancang untuk mengoptimalkan secara penuh bagaimana kita bisa mengendarai mobil itu dengan rasa senang, dengan rasa yang fun. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Apakah lebih mending mobil dengan teknologi yang canggih dan layar yang besar, ataukah mobil yang memiliki rasa, memiliki jiwa yang bisa kita rasakan? Kita bisa menyatu dengan mobilnya dan membuat pengalaman berkendara setiap harinya tuh jadi lebih seru dan menyenangkan. Nah, pilihan ada di tangan kalian. Gua Cadan, sampai ketemu lagi di Autotech Sindonus edisi selanjutnya. Let's go.